Sebelum kita menjadi konten kreator, alangkah baiknya kita tahu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat. Soalnya itu akan membuat kalian lebih aman dan lebih nyaman ke depannya. Masing-masing platform seperti Facebook, YouTube itu ada aturannya. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu aturan yang jelas dan pasti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Di sini saya akan sedikit membahas untuk masalah peraturan yang ada di YouTube, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di sini sudah ada aturannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, untuk yang boleh itu boleh dimonetisasi, dan sedangkan yang tidak boleh itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, dimonetisasi itu hampir sama dengan disetujui dan kita bisa mendapatkan cuan. Tapi kalau tidak dimonetisasi, itu artinya ada yang salah dengan channel kita. Contoh yang boleh adalah di sini sudah ada ya. Contoh hal boleh dimonetisasi. Yang pertama, revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Nah, ini hampir sama dengan reaction atau alur cerita film ya. Tapi itu videonya jangan diambil semua ya. Yang pastinya ada jedanya, dan kalau kita ambil semua itu agak sedikit beresiko ya. Tapi ini nggak jamin juga kalian 100% akan lolos. Ini tergantung dari editing dan juga tergantung dari isi kontennya. Nah, kalau isi kontennya itu kebanyakan kelihatan konten yang kalian pinjam atau konten yang kalian reaction, itu yang pastinya susah dimonetisasi ya. Nah, ini hampir sama dengan reaction. Sedangkan untuk yang kedua adalah klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Nah, hampir sama sih ya. Reaction hampir sama, atau ya alur cerita film lah hampir sama. Dan yang selanjutnya, adegan suatu film yang dialog atau voice covernya telah Anda ubah. Nah, ini artinya kalian mengambil film ya dari film-film luar seperti itu, dan kalian suaranya itu udah dirubah ya. Jadi suara aslinya itu nggak kelihatan, tapi yang kelihatan itulah suara kalian, oke? Dan itu harus benar-benar editing ya teman-teman, nggak boleh kita full banget kita ambil gitu loh. Misalnya dari detik pertama sampai detik terakhir itu videonya full dan kita cuma menambahkan suara kita aja. Nah, itu juga agak beresiko sih ya, tapi kita harus bisa benar-benar mengeditnya dengan benar ya. Dan selanjutnya itu pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Nah, ini kalau kita membuat konten olahraga itu kita harus bisa yang namanya memberikan ulasan, memberikan yang namanya komentar-komentar kita dan bagaimana itu bisa terjadi golnya atau pelanggaran yang seperti itu ya. Dan selanjutnya itulah video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Reaction ini ya, ini kenanya reaction. Kalau kalian misalnya agak sedikit bingung, kalian coba cek Upawye87, itu channel saya ya, konten reaction. Seperti itulah cara ngeditnya. Dan yang pastinya itu harus kelihatan, yang utama adalah diri kita, bukan konten yang kita pinjam. Soalnya saya mempunyai pengalaman di mana saya itu melihatkan video aslinya dan saya diri sendiri di bawahnya itu 50-50. Jadi konten yang saya pinjam itu kelihatan terus dan saya juga kelihatan terus. Nah, itu kena copyright claim, itu terbaca teman-teman. Saran saya sih kalian harus menjedanya video yang kalian pinjam ya, video yang kalian reaction. Kasih jeda, misalnya di detik kelima kasih jeda, dalam artian itu di pause, jangan dijalankan. Setelah itu kalian terus berkomentar. Setelah itu di detik misalnya 10 di pause lagi, kalian berkomentar seperti itu ya. Rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah, ini hampir sama juga jatuhnya dengan alur cerita film ya. Jadi itulah yang boleh dimonetisasi. Dan yang pastinya juga yang boleh dimonetisasi adalah konten yang kita buat sendiri, rekam kita sendiri, suaranya juga pakai kita sendiri, dan editingnya juga pakai skill kita sendiri ya. Jadi nggak ngambil gitu loh ya. Yang tidak boleh dilakukan adalah ini sudah terlihat, yaitu contoh hal yang tidak boleh dimonetisasi. Yang pertama itu video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Misalnya nih kalian ambil dari TikTok, kalian ambil kan sedikit, terus dari TikTok lain lagi ambil sedikit, di Facebook lagi sedikit, kalian gabungkan itu tanpa isi penjelasan, tanpa isi informasi yang kalian buat, itu juga nggak bisa dimonetisasi teman-teman, itu terbaca ya. Dan selanjutnya koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah ini nggak boleh ya.
Ini nggak boleh, nggak bisa dimonetisasi. Kalau musik itu emang agak sedikit sulit sih ya. Saya sempat punya dan itu udah saya rubah channelnya, bukan musik lagi. Dan yang selanjutnya itu adalah klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah, ini hampir sama dengan jatuhnya video singkat-singkat seperti itu. Tapi nggak ada narasi, itu tidak boleh dimonetisasi. Tidak bisa, dalam artiannya tidak bisa dimonetisasi. Sempat saya mengalami ini, di mana saya membuat video tanpa suara, cuma melihat video orang terus saya bereaksi seperti itu ya, tanpa suara. Itu didismonetisasi channel saya. Itu 3 bulan loh bro, didismonetisasi, tidak mendapatkan penghasilan kan. Aduh, berat banget kan. Dan selanjutnya adalah konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Ini sama dengan re-upload ya. Jadi tanpa editing, tanpa narasi, tanpa ada penjelasan, kalian hanya ambil aja ya. Di TikTok misalnya kalian ambil, setelah itu kalian uploadnya itu di YouTube. Tapi sebelumnya itu ada 5 orang yang sudah mengupload video itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Jadi cara salah satunya sih diedit, itu ya, diedit, diisi narasi, oke? Dan yang terakhir adalah promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Jadi ini nggak boleh ya. Ini dalam artian kita mempromosikan channel orang lain, kita mengambil misalnya video orang lain dan kita taruh di channel kita dan kita isi misalnya sumbernya dari mana tanpa melakukan editing, itu juga nggak boleh teman-teman, tidak diperbolehkan. Jadi itu saja untuk video kali ini yang boleh dimonetisasi dan tidak boleh dimonetisasi. Jika informasi ini berguna buat kalian, bantu subscribe dan like ya. Sampai jumpa lagi di next video, bye bye.